Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat, Anda sehat, kita juga sehat. Pada kesempatan kali ini, vlog kali ini adalah tentang kegiatan Kapoktan. Makanya kami akan menemui beliau, Ketua Kapoktan Desa Pasir Wetan, yaitu Bapak Ali Samhadi SAG. Di mana di sini adalah tentang percepatan lahan pertanian dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan dan sinergitas antara TNI dan juga Kapoktan. Jadi antara TNI dengan para petani itu sangat ada kedekatan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Bagaimana nanti wawancara kita eksklusif dengan Ketua Kapoktan dan juga kegiatan di lapangan dengan Sersan Mayor Basari, Serma Basari, yang termasuk dari anggota Koramil 22 Karangwas. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Lanjut. Pertanian semakin maju, petani semakin sejahtera. Amin, amin. Kami memperkenalkan sinergi TNI dengan Kapoktan Sri Mulia Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karangwas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dengan semakin majunya alat pertanian, kami memanfaatkan pengolahan lahan bekas tanaman pepaya California untuk hortikultura seperti jagung, cabai, mentimun, dan lain-lain, bisa juga untuk tanaman padi sawah. Percepatan olah lahan dan tanaman lama percepatan olah lahan ini dengan tujuan tanaman lama menjadi pupuk organik. Ini adalah milik Bapak Serma Basari, anggota Koramil 22 Karangluas, Kodim 0701 Banyumas. Sinergi antara kami dengan Bapak Serma Basari adalah mendukung program pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah unsur ketahanan pangan. Dengan percepatan olah lahan ini, kebutuhan pangan akan tercukupi. Perlunya kerjasama semua lembaga, TNI, Polri, Dinpertan, sampai ke petani untuk menggunakan alat-alat yang mendukung percepatan olah lahan sehingga segera bisa ditanami tanaman yang baru dengan alat-alat yang modern, dengan alat-alat yang untuk olah lahan ini sangat efisien biaya, sangat efisien waktu, sangat mendukung program pemerintah untuk tanaman pangan. Dengan pola manual, lahan seluas 5.000 meter persegi dibutuhkan waktu untuk menebang pohon pepaya saja mungkin 3-4 hari, belum untuk olah lahannya. Dengan alat yang bantuan pemerintah ini untuk 5.000 meter persegi cukup waktu sehari untuk merobohkan pohon pepaya dan sekaligus mengolahnya menjadi pupuk organik. Salam pertanian, pertanian maju, petani sejahtera. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Ali. Tanam 3 kali itu Pak, walaupun dengan lahan yang mungkin agak jauh dari sumber mata air, tapi dengan pola kita kecepatan dalam menangani lahan, pengelolaan, insya Allah kita bisa tanam 3 kali, panen 3 kali. Yang penting selalu semangat dan ikhtiar, tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa. Ini yang kali selalu semangat. Nun sewu, dan kalau kira-kira dengan tenaga manual orang untuk membabat ini saja dengan percepatan ini
menurut Bapak Serka Basari ini bagaimana Pak? Kan alasannya tenaga manual, Begini Pak, dibabat dulu dengan tenaga orang, pohon-pohonnya begitu. Ini menurut percepatan Bapak Basari bagaimana ini kira-kira? jadi begini, perbandingan kalau misalnya saya masih menggunakan sistem manual dengan tidak adanya alat pertanian ini Pak. Satu, mungkin saya mengeluarkan 10 tenaga orang, ya kan, membabati pohon-pohon ini aja ya. Coba lihat pohon-pohon ini banyak ya kan, ya ini banyaknya. 10 orang mungkin Butuh waktu berapa butuh hari? waktu Oke. mungkin 2 hari, ya kan, 2 hari yang pertama. Kemudian mengangkutnya ini, ya kan, apalagi mencacah-cacahnya lagi. Kalau memang itu digunakan untuk pupuk organik, mencacah yang hampir mungkin 600 pohon, ya kan, kayak mencacah kayak gini, gitu kan, mencacah kayak gini. Ini tulisan pertama ya dari pohon. Kalau mencacah gini saya pakai pupuk yang ada di tas ini butuh waktu lagi 4 hari, ya kan. Coba bayangkan ada berapa hari dengan tenaga 10. Belum nanti dia ini menguraikan tanah ini, ya kan, mengurai tanah ini tahapan pertama. Nah, ini uangnya kalau orang memulung mungkin untuk merasakan dan menyiapkan lahan ini bisa 6 hari atau 5 hari. Itu Pak. Itu manajemen waktu, ya kan? Waktu yang kita butuhkan, ya kan? Terus tenaga, ya kan? Tenaga. Nah, luar biasa. Mbak siapa ini? Vera, Mbak Vera. Mbak Vera ya. Iya. Mbak Vera, ya kan? Iya. Dia seorang putri, tapi luar biasa, ya kan? Usianya Lulus 19. 19 tahun Mbak Vera. Pertanian, luar biasa. Ya. Jadi hitungannya tadi Pak, kembali lagi ke manual, ya kan? Kembali lagi ke manual dengan menggunakan teknis ini, ya kan? Menggunakan teknis ini bisa 1 banding 10 secara biaya, Biaya dan percepatan pengelolaan kan? biayanya ya. Pengelolaan gitu. Nah, pengelolaan itu bisa 1/10. Itu yang pertama. Atau 1/7 lah sekiranya. Cara pengelolaannya dengan manual. Kemudian kita menggunakan teknik mesin pertanian. Itu. Yang kedua, waktu. Ya kan? Waktu mungkin saya menggunakan alat ini Pak, alat pertanian tadi ya. Ya, ini kan. Nah, itu mungkin 3 hari kelar ini. Kemarin 3 hari dah kelar. Baik ini menjadi pupuk, ya kan, kemudian tanah nanti menjadi rata, siap olah, itu 3 hari kelar. Nah, kalau saya menggunakan tadi Tenaga manual Pak, mungkin 2 minggu kelar Pak. Dan cara teknisi pun dengan manual mungkin saya rasa mencari tenaga pun tidak semudah, gitu loh Pak. Makanya kita mencoba awali menggunakan alat pertanian ini dengan harapan nanti petani sekitar mensupport petani sekitar supaya dengan sendirinya melihat lahan yang sudah ada contoh, sehingga akan timbul, wah ikut Pak, saya Pak, ikut aja lah, cepat Pak kita nanti tanamnya. Itu Pak, itu maksudnya di antara kedua. Jadi kepedulian sama petani, begitu Pak Ali kiranya. Pembabatan lahan dengan tanaman pepaya. Jadi bagi traktor TR roda 4 untuk membabat pohon pepaya yang sudah cukup tua
dibuka sehingga menjadi lahan baru untuk ditanami pertanian lagi, ditanam ulang dan selesai untuk tidak perlu dilakukan pembangunan. Lahan ini milik Bapak anggota Koramil Karangluas, Bapak Serda Basari. Beliau melihat langsung untuk pengerjaan lahan yang sedang dibabat pohon pepayanya, sehingga meringankan biaya pengolahan lahan ulang. Jadi kita perlu perobohan ini lagi, Pak. Ya, insya Allah enggak, Pak. Ini beliau Bapak Basari, Ya. tidak perlu, Pak. Jadi ini menghemat biaya, Pak. Menghemat biaya ekonomis dan minimalis waktu. Nggih. Nah, inilah untuk percepatan ketahanan pangan, Pak. Nggih. Kita harus kenalkan sampai tingkat bawah ini. Nggih, Pak. Ya. Siap, Pak. Nggih. Tapi kita harus memulai dulu. Nggih. Memulainya dulu. Karena kalau nggak diberi contoh, diawali dulu sulit. Nah, sehingga nanti rekan-rekan para penggarap atau petani bisa monitor, melihat supaya ada responsif untuk mengenal alat pertanian sehingga cepat tanam, cepat olah. Ini berarti Pak Basari juga mendukung termasuk program nasional percepatan tanaman pangan ya, Pak? Betul sekali, percepatan dan ketahanan pangan nasional. Di tengah pandemi COVID ya, Pak? COVID-19 ini tetap semangat. Semangat, Ya, mantap, Pak. semangat. Nggih, matur nuwun, Pak. Manual, Pak. Nggih. Nah, ini kalau kita misalnya bekas tanaman pohon paya yang sudah tidak produktif, kalau misalnya kita manual membongkar satu ini aja butuh berapa menit dan biaya. Nah, tapi dengan menggunakan alat sudah tersedia, lihat dia akan roboh ke depan, kemudian sekalian digilas batangnya menjadi pupuk. Jadi ini daerahnya jadi pupuk ya, Pak ya? Jadi pupuk. Atur. Ini cara Indonesia kan ditabur jadi pupuk, kompos. Setelah kena rendaman air, ya kan, akan menjadi kompos, pupuk alami. Juga lebih ekonomis dalam rangka pemupukan selanjutnya. Termasuk ekonomis waktu, sehingga kita cepat mengolah lahan, kemudian cepat menanam, cepat hasil panennya olah kembali. Yang semula mungkin 2 kali menunggu waktu 10 bulan atau 11 bulan baru bisa 2 kali pertanaman, dalam arti mungkin padi, kita bisa percepat 3 kali penanaman. Kita lihat aja, bayangkan ini dari tadi nol baru berapa, berjalan sekitar 7 menit, ya kan? Pohon sepanjang ini, lihat ya, sepanjang ini pohon, ya kan, sudah habis rata dan tanah sudah menjadi gembur. Nah, semula ini dengan waktu 10 menit tanah sudah rata, pohon sudah hancur bekas tanamannya. Nah, ini akan menjadikan pupuk nanti, ya kan, akan menjadikan pupuk. Begitulah, Pak. Makanya kita harus inovasi demi percepatan ketahanan pangan di masa endemi. Selalu semangat. Rencana ini tanamnya Pak, ini Pak Basari? Rencana ini kami nanti akan tanami 2 alternatif, ya kan? Bisa tumpang sari, dalam hal ini jagung dengan cabai. Bisa kalau memang airnya memenuhi, kami tanam dengan padi dulu demi ketahanan pangan. Itu sementara yang rencana kami ke depan.
Ini Demikian, ini Pak. serda ya Pak? Serda. Serda. Oh nggih. Ini bersama Bapak Serka Serta Basari, Pak. Baseka Basari, anggota Koramil 022 22 anggota Korban 22 Karanglewas, Kode 0701 Banyumas. Iya. Nggih. Sehingga lahan yang area ini kemudian kami untuk motivasi dulu, kami sedikit memiliki lahan ini Pak ya, sedikit motivasi dengan sistem pertanian teknik ya Pak. Tidaknya tidak selalu manual lah, sehingga harapan kita ini membawa petani sekitar untuk pengolahan cepat ya, sehingga bisa menghasilkan maksimal, kemudian waktu dan efisiensi terhadap musim itu Pak. Sehingga di saat musim hujan nanti tiba kita bisa langsung tanam, masih ada sisa air dan hujan berikutnya, walaupun misalnya nanti cuaca arang-arang hujan, tapi kita sudah minimal ketanam 2 kali. Siap. Gitu Pak.